Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Sylvia Nur Islamia dengan NIM 1911E1039 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Statistik Analitik Praktek di semester 4. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara membuat korelasi dan regresi dengan Excel. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu korelasi dan regresi. Korelasi dan regresi itu merupakan sebuah analisa, di mana analisa regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur bentuk hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Analisa korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Nah, dalam analisa regresi ini, kita ingin tahu nih, apa pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Sedangkan dalam analisa korelasi, itu ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Jadi, untuk analisa regresi dan korelasi ini sering dilakukan bersama-sama. Nah, di dalam korelasi dan regresi ini terdapat variabel, di mana variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat atau dependent variabel, dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y. Sedangkan variabel bebas atau independent variabel adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu datar atau sumbu X. Nah, di sini persamaan garis yang melalui titik koordinat pada diagram pencar dinamakan penduga garis linear atau regresi linear. Jadi nanti kalau teman-teman udah buat diagram pencarnya, nah itu ada garis linearnya teman-teman. Jadi nanti kita bisa lihat di prakteknya ya. Secara matematis itu persamaan regresi dinyatakan Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk Y itu merupakan subjek variabel dependent. Nah, untuk B itu slope, untuk K itu intercept, dan untuk X itu adalah subjek variabel independennya. Nah, di sini juga ada nilai R tabelnya. R itu koefisien korelasinya teman-teman. Jadi di sini udah ada nih nilai tabelnya itu berapa. Teman-teman bisa lihat, nanti bisa akan mendapatkan kesimpulan yang nanti kita akan bandingkan dengan R hitung. Nah, setelah kita udah tahu nih materi-materi mengenai korelasi dan regresi, kita langsung aja ke bagaimana cara membuat korelasi dan regresi dengan Excel. Nah, di sini kita udah buka Microsoft Excel-nya ya. Nah, kita juga sudah memasukkan data yang akan kita gunakan. Data ini merupakan konsentrasi dari larutan standar dalam bentuk ppm dan nilai dari absorban yang sudah diukur melalui alat spektrofotometer untuk setiap konsentrasinya. Nah, jadi kita akan menganalisa hubungan antara kedua variabel ini. Apakah hubungannya signifikan atau tidak? Nah, jadi kita juga akan menggambar diagram pencarnya agar kita mengetahui nilai dari korelasi dan regresi. Sehingga kita bisa menghitung R hitung atau koefisien korelasinya. Nah, karena kan koefisien korelasi atau R hitung itu akar dari R pangkat 2 ya teman-teman. Nanti kita bisa ada nih di diagram pencarnya. Nah, nanti juga kita sudah mengetahui ini. Aku udah masukin nilai dari R tabelnya yaitu 0,878. Nah, untuk dB-nya atau derajat bebasnya juga kita bisa mengetahui, dan ini ada rumusnya N-2. Nah, setelah kita udah dapat nih R hitung dan R tabel, kita akan membandingkan kedua nilai ini sehingga menjadi sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berupa hipotesis ini, yaitu R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Namun, jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang tidak signifikan. Jadi, teman-teman, kita bisa langsung aja mengambil kesimpulan ketika kita udah menghitung R hitung dan R tabelnya. Nah, kita langsung aja ya ke pembuatan diagram pencarnya. Kita blok dulu dari judul sampai data paling bawah, kita masuk ke insert, kita masuk ke scatter,
kita pilih aja. Nah, kita udah keluar ya untuk diagram pencarnya atau diagramnya. Nah, di sini kan belum ada garis linearnya ataupun persamaan dari regresinya belum ada. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita pilih chart layout. Kita tinggal pilih aja yang nomor 9, layout 9. Nah, kita udah ada nih. Y sama dengan, kan rumus secara matematisnya itu Y sama dengan BX plus A. Kalau nggak salah ya tadi ya. Nah, jadi Y sama dengan 0,0004X plus 0,0002. Nah, untuk R2-nya atau R kuadratnya sama dengan 0,9967. Nah, sekarang kita bisa menghitung nih, R hitungnya berapa? Sama dengan SQRT atau square root. Nah, kita bisa langsung aja masukin number atau masukin nilainya 0,9967. Enter. Nah, nilainya itu 0,9983. Nah, kita langsung aja ke mencari diagram bebasnya ya teman-teman. Sama dengan, nah karena N-2 jadi 5 kurangi 2. Nah, sama dengan 3. Dan didapat R tabelnya yaitu 0,878. Nah, karena 0,9983 lebih besar daripada 0,878, maka kita bisa mengambil hipotesis yang ini. R hitung lebih besar daripada R tabel, maka terdapat hubungan yang signifikan. Jadi kita langsung aja ke di sini ya, biar kita nggak pusing. Nah, ini kesimpulan dari R hitung atau R tabelnya teman-teman. Nah, kesimpulannya itu yaitu data yang kita gunakan itu yaitu signifikan. Nah, jadi maksudnya itu nilai dari konsentrasi ini itu ketika nilai dari konsentrasinya besar, maka nilai absorbannya juga semakin besar. Jadi sama gitu. Begitupun sebaliknya, ketika nilai konsentrasinya semakin kecil, maka nilai absorbannya semakin kecil. Bisa dilihat dari garis linear ini. Kan semakin besar nilai konsentrasi, maka semakin besar nilai absorbannya, teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi jika nilai hasilnya itu R hitung lebih kecil daripada R tabel? Maka hubungan yang tidak signifikan kan? Nah, hubungan yang tidak signifikan itu bisa diakibatkan karena beberapa faktor. Bisa aja karena reagennya yang salah, atau ada kesalahan dalam reagen, atau ada kesalahan dalam pada saat praktikum gitu. Itu bisa aja mengakibatkan nilai akhir yang tidak signifikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita udah ambil kesimpulan, kita langsung aja nih ke membandingkan nilai slope, intercept, dan koefisien korelasinya secara manual. Kita akan menghitung nilai slope, intercept, dan koefisien korelasinya secara manual. Caranya adalah kita cari dulu nilai slope-nya ya. Sama dengan slope. Nah, kita langsung aja ke blok nilai absorban atau nilai Y, titik koma, konsentrasi, nilai dari konsentrasinya, tutup kurung. Enter. Nah, yaitu 0,000396. Nah, ini juga kita bisa ambil kesimpulan atau dibulatkan saja. Jadi 0,0004. Nah, sekarang kita cari nilai dari intercept-nya. Sama dengan intercept, kita pilih yang intercept, kemudian sama blok nilai Y-nya atau absorbannya, titik koma, blok nilai konsentrasi atau nilai X-nya. Sumbu X-nya kita enter aja ya. Nah, hasilnya yaitu 0,0002. Nah, kita bisa langsung cari nilai dari koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasinya juga sama. Rumusnya itu yaitu Korel. Korel. Nah, kita blok juga nilai dari Y, titik koma, dan nilai dari
rumusnya. Kita tinggal blok aja ya, terus kita tinggal tutup kurungin aja. Enter. Nah, didapatkanlah hasil 0,998372. Nah, kita bandingin nih untuk nilai slope. Nilai slope itu kan B ya, jadi yang ini, yang 0,004. Sama kan ya, 0,004. Nah, intercept-nya juga ada nih, nilai yang ini. Sama ya, 0,0002. Nah, untuk koefisien korelasinya atau R hitungnya juga kita bandingkan dengan ini. 0,9983, 0,9983. Nah, untuk ujungnya yang berbeda itu nggak apa-apa teman-teman, karena itu nggak akan terlalu mempengaruhi nilai akhir. Karena kan jauh banget ya, kayak 0,00001 gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh untuk nilai akhirnya, jadi nggak apa-apa. Nah, seperti itulah teman-teman untuk mencari bagaimana cara untuk membuat korelasi dan regresi di dalam Excel. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Dan selamat mencoba. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.